warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KMG KML PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 UNS dengan saya Hilman, saya Rati, saya Sauki, saya Anissa, saya Sofia. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan pembina pramuka di SD Negeri Tempel Surakarta. Baik, saat ini kami sudah bersama dengan Bu Nana selaku pembina pramuka di SD Negeri Tempel Surakarta. Jadi hari ini kami akan membahas beberapa poin pada kepramukaan siaga, dan untuk yang pertama yaitu mengenai SKU, SKK dan juga SPG. Jadi pertanyaan pertama mengenai SKU, SKK dan SPG, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan SKU, SKK dan juga SPG siaga ini? Kalau dalam pramuka itu ada SKU, SKK, dan SPG. Itu adalah syarat percakapan. SKU itu umum, SKK itu khusus, dan SPG itu umum. Itu untuk yang berkaitan dengan syarat yang ada dalam pramuka. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Nana, apa tujuan dari adanya SKU, SKK, dan SPG itu sendiri? Tujuannya untuk tercapainya gerakan pramuka itu. Ada dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, Bu, kurang lebih poin apa saja ya, Bu, yang ada di dalam SKU siaga? Di dalam SKU siaga itu ada tiga, ada mula, bantu, sakra. Itu ada secara garis besar itu ada beberapa percakapan yang harus dipenuhi oleh siaga ini. Ada pengenalan Pancasila, Satya, kebangsaan, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya, poin apa saja yang dilakukan untuk memenuhi SKU, SKK, dan SPG pada kesempatan ini? Itu tergantung bidangnya masing-masing juga. Kalau SKU kan bidangnya umum, ini bisa untuk yang terlibat itu yang umum saja. Tapi kalau SKK itu khusus, itu ada tidak jalan, tidak semua siaga itu bisa. Dan untuk SPG itu tingkatan yang lebih tinggi daripada untuk SKU dan SKK. Dan itu untuk dan pernah mengikuti untuk SPG itu pernah mengikuti pramuka Dukuhadir dan bersama. untuk pertanyaan selanjutnya itu setelah setahun itu menyelesaikan SKU, SKK, dan SPG itu kira-kira apa yang dikatakan setelah itu? Nanti mendapatkan tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus, dan juga untuk tanda pramuka dan simbol-simbolnya. Ya, baik, untuk materi SKU, SKK, dan SPG kami rasa cukup. Lalu untuk yang kedua yaitu mengenai program kerja. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa saja sih yang menjadi program atau kegiatan tetap yang ada di pramuka SD Negeri Tempel ini? Kegiatan yang dilakukan di SD Tempel itu pertama pasti diawali dengan upacara pembukaan, apel, dan juga latihan-latihan pramuka yang punya siaga yang untuk memenuhi target pramuka sendiri. Dan untuk ada upacara pertama secara Kemudian apa saja kegiatan tambahan atau kegiatan yang tidak tetap yang ada di pramuka SDN Tempel? kegiatan tambahannya di SDN Tempel itu dilakukan biasanya ada bakti sosial, kegiatan, lalu kegiatan yang mendukung kegiatan sekolah juga, yang kegiatan juga, terus ulang yang menunjang penerapan dan pembelajaran anak-anak sendiri. Kegiatan tentang pertanyaan sebelumnya, Bu, itu kurang lebih apa saja Bu, yang menjadi pertimbangan untuk menyusun kegiatan pramuka di SDN Tempel sendiri? Ya, kegiatan yang dilakukan di SDN Tempel itu tentunya dengan tujuan gerakan pramuka ya, dengan sesuai dengan minatnya, kebutuhan
peserta didik itu melihat pembina pramukanya menakutkan dan tidak menyenangkan. Artinya terkait dengan saat itu, Anda mengenal apa yang membedakan antara pembina dan siswa? Kalau dalam pramuka itu biasanya kalau pramuka lengkap sama ya semuanya ya seragam sama. Yang membedakan itu adalah di sama lain itu kolomnya itu. Kalau siaga kan hijau ya. Kalau pembina kan pakai yang sama. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pembina. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menyampaikan materi dalam kegiatan pramuka? Untuk penyampaian materi dalam kegiatan pramuka tentunya yang mengandung unsur pendidikan ya. Dan itu disajikan dengan cara yang menarik. Ada lagu-lagu, ada tepuk, ada sedikit teori praktek seperti itu dikombinasikan ini. Dan simulasi materi yang disampaikan itu juga menarik bagi anak-anak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Lunana untuk menanamkan karakter dalam kegiatan pramuka itu sendiri? Untuk menanamkan karakter kepada peserta didik anak siaga khususnya ya itu dengan melalui berbagai kegiatan dan dengan berlatih secara rutin pada kedisiplinan otomatis kan menanamkan kedisiplinan. Lalu kita itu sudah berlangsung untuk apa namanya pengibaran bendera itu yang kita bagaimana itu sebagai apa namanya karakter yang ada di pelajaran kami. Iya, berkaitan tentang metode tadi, kalau misalkan untuk membangun karakter gotong royong itu biasanya metode yang digunakan seperti apa? Seperti di dalam kelas misalnya ya itu ada pembiasaan. Biasanya bisa kerjasama tiga kelas, lalu apa namanya kerja bakti bersama, terus apa membersihkan sekolah itu sebetulnya. Dan itu dilakukan secara kontinu tidak hanya hari ini dan itu setiap ada latihan seperti itu. Juga untuk pembelajaran kolaboratif juga termasuk belajar secara berkelompok itu kan secara kerjasama. Jadi tidak memesannya individu tapi belajar secara komunitas. Itu kita sebagai pembina juga bisa menggunakan metode mendongeng. Mendongeng itu kan kita berkelompok itu menggunakan atau untuk memahami apa itu gotong royong bersama kita tadi. Apakah sarana dan prasarana itu mendukung kegiatan pramuka di sekolah? Tentunya mendukung, harus mendukung ya kan seperti sarana prasarana yang digunakan untuk kegiatan pramuka tentunya mendukung ada perlukan yang Untuk ekstra pramuka di SD Tegal sendiri, apakah memiliki sanggar pramuka? untuk sementara sanggarnya belum. Tapi nanti kedepannya karena kita selalu karena apa gerakan pramuka itu terpasif ya Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dunia siaga di Lunana. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih keuntungan yang diperoleh oleh anak-anak dengan mengikuti kegiatan pramuka siaga? banyak sekali dalam mengikuti kegiatan pramuka itu banyak sekali keuntungannya. Bisa melatih percaya diri, terus kemandirian, terus disiplin, tanggung jawab, mengetahui norma-norma yang baik dan buruk, lalu rasa teamwork atau kerjasama. Selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola pramuka dan golongan siaga sendiri? Siaga itu kan usianya 7 sampai 11. Itu anak-anak biasanya di usia tersebut itu masih memiliki rasa bosan yang tinggi. Dan minat gurunya yang paling menantang itu dan minat dari anak tersebut. Jadi kalau latihan pramukanya monoton seperti itu anak-anak bosan itu yang tidak menantang. Untuk selanjutnya, cara mengajarkan prinsip pramuka kepada anak-anak siaga itu seperti apa? Itu biasanya dengan melibatkan langsung anak, itu pengalaman langsung. Jadi anak kan bisa merasakan, bisa terlibat langsung itu yang akan membuat kita
pramuka siaga dengan kegiatan pramuka di luar. Kegiatan pramuka tentunya menggabungkan antara kegiatan pendidikan dan kegiatan kepramukaan. Jadi keterampilan praktis nolong teman itu yang membedakan. Jadi kalau mungkin pembelajaran biasa ada yang berbeda, tapi kalau untuk kepramukaan kan lebih langsung. Selanjutnya, bagaimana cara seorang peserta didik untuk bisa bergabung dengan pramuka Gunung Siaga? Kalau di sekolah kan tentunya langsung otomatis menjadi anggota siaga ya, tapi kalau untuk di luaran itu biasanya ke pendidikan atau ada komunitas pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi dan juga administrasi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara pengelolaan administrasi di tingkat hidup di SDN kali ini? Di SDN Nanggra ini administrasinya biasanya mencakup diri keanggotaan, lalu membuatkan dokumentasinya IID, lalu surat surat, terus laporan kegiatan setiap minggunya, lalu setiap bulannya itu sudah ada administrasinya, ada buku administrasi itu Afrika untuk pelajaran sendiri. Kemudian, apa saja kewajiban dari seorang pembina pramuka dalam hal administrasi itu sendiri? Kewajibannya ya itu tadi menyusun program kerja keputusan tersebut, dan itu juga membuat laporan juga dan berkala laporan keuangan kalau ada ya, kalau biasanya kan lebih di jaga itu dan itu ada pengarsipan, jadi ada Untuk selanjutnya, menurut pandangan Bu, administrasi itu penting nggak sih untuk mendukung program kerja pramuka? ya sangat penting karena administrasi yang baik itu otomatis nanti kinerja untuk pembina pramuka tersebut untuk membina pramukanya, siaganya menurut lancar. Jadi poin-poin untuk program kerjanya terlaksana semua. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dalam organisasi pramuka? Kalau pengelolaan keuangan itu dilakukan sistemnya transparan. Dan itu ada pelaporan yang harus diketahui di tingkat itu. Misalnya di dalam ini kita sudah membina, lalu kita laporkan ke itu harus diketahui supaya jadi di transparan. Selanjutnya, apa tantangan besar dalam mengelola administrasi di organisasi pramuka ini? Tantangan terbesarnya adalah cara pengadministrasiannya itu sendiri. Bikin administrasinya itu yang menjadi tantangan. Karena apa? Semua data dan dokumen itu harusnya dikelola dengan baik. Sedangkan untuk administrasi sendiri kemudian Selanjutnya mengenai problematika pengelolaan hidup dan pembinaan siaga. Untuk pertanyaan pertama, apa tantangan utama yang dihadapi hidup, maksudnya di SDN Nanggra Selatan ini dalam melaksanakan peran? tantangannya itu kurangnya koordinasi antara pengelola hidup dengan pihak sekolah dan itu menyebabkan terbatasnya sumber daya, baik berupa dananya, fasilitas, pelatih sendiri. Kemudian berkaitan dengan tadi, bagaimana cara Gunana untuk mengatasi kurangnya dari sumber daya dalam pengelolaan hidup itu sendiri? Tentunya untuk mengatasinya adalah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, entah itu alumni, lalu komunitas pramuka di sekitar, terus ada mungkin pihak swasta yang terkait dengan itu. Untuk selanjutnya, peran pembina siaga dalam pembinaan karakter dan keterampilan anak-anak pramuka itu seperti apa? Perannya sangat penting ya untuk membimbing anak-anak untuk mengenal nilai-nilai pramuka seperti kepedulian sosial,
disiplin, sangat banyak sangat berbeda. Apakah ada kendala dalam pembinaan siaga yang sering ditemui di SD Negeri Tanah? Kendalanya itu ketika kita berlatih pramuka siaga itu kurangnya waktu yang terbatas. Terus lalu juga kebanyakannya kegiatan anak sendiri, lalu minat anak itu untuk mengikuti pramuka itu sebagai kendala kami. Bagaimana cara ibu memastikan bahwa kegiatan pembinaan siaga dapat diterima dan dinikmati oleh anak-anak? Untuk diterima pembinaan pramuka itu diterima untuk dari anak-anak itu tentunya harus dengan kegiatan yang menarik, bervariasi dan membuat minat anak itu menjadi tumbuh mengikuti kegiatan pramuka. Misalnya kegiatan outdoor, ya, kegiatan anak-anak yang menyenangkan, itu permainan alam, lalu pelatihan keterampilan yang relevan dengan kegiatan pramuka. Terakhir, mengenai strategi pengelolaan hidup dan pembinaan siaga. Pertanyaan yang pertama yaitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hidup dan bagaimana perannya dalam organisasi pramuka? Hidup itu adalah kehidupan, ya, satuan terkecil dalam organisasi pramuka yang terdiri dari sekelompok pramuka siaga, mendalam, dan untuk perannya itu penting, sangat penting sebagai unit dasar dalam pelaksanaan kegiatan pramuka. Kegiatan pangkalan itu berfungsi untuk mengorganisasi kegiatan kepramukaan seperti pembinaan, pengembangan karakter, keterampilan. Kemudian, apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hidup untuk meningkatkan efektivitas kegiatan kepramukaan? Strateginya adalah perencanaan kegiatan yang sistematis, adalah membuat rencana yang jelas dan terstruktur. Juga pelatihan dan pengembangan pembinaan juga sangat penting, memberikan pelatihan kepada pembinaan. Lalu keberatan evaluasi, jadi setiap kegiatan itu harus ada evaluasinya supaya keberhasilan dalam pembinaan dan kemudian ada juga kolaborasi dengan pihak kerjasama dengan sekolah atau masyarakat. Selanjutnya, Bu, cara yang paling efektif dalam pembinaan siaga agar tetap antusias dalam mengikuti kegiatan pramuka. Tentunya dengan kegiatan yang menyenangkan, ya, dengan kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Jadi kegiatan yang melibatkan anak-anak itu harus menyenangkan daripada untuk yang dewasa, ya. Dengan mungkin bisa dengan permainan edukatif yang menggunakan permainan yang mendidik, lalu bercerita, simulasi, ya, menggunakan kita itu yang menarik tentunya, ya. Tentunya kita yang menarik, akan menarik minat mereka dan disitu juga mengajarkan nilai-nilai pramuka juga dengan pemberian reward, dengan memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi itu juga sangat bisa digunakan. Lalu untuk juga melibatkan orang tua juga harus tahu kegiatan apa saja yang dilakukan anaknya ketika mengikuti kegiatan. Apakah ada tantangan dalam pembinaan siaga dan terus bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Bu? Tantangannya itu menjaga perhatian dan minat anak itu tetap, gitu loh. Jadi tidak mudah berpindah-pindah ke lain kegiatan, gitu. Pramuka ya pramuka itu konsisten. Dengan mengadaptasi metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yang interaktif, yang menarik, dan pengaturan waktu yang tepat. Jadi apabila waktu yang tepat itu bisa terpenuhi, anak-anak juga otomatis kegiatannya tidak membingungkan. Keterlibatan pembina yang akrab dan berinspirasi dengan proses itu juga sangat mempermudah proses pembinaan.
selanjutnya faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam membina karakter center agar sesuai dengan prinsip pramuka? Dalam membina karakter siaga itu ada beberapa faktor tentunya ya. Pertama itu penanaman nilai dasar pramuka. Nilai apa yang ada dalam pramuka itu mengajarkan prinsipnya seperti kejujuran, disiplin, lalu kerjasama dan tanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menanamkan nilai dasar pramuka. Juga keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti tadi ya, anak-anak diadakan kegiatan sosial amal, gotong royong, bekerja sama di lingkungan sekolah, begitu. Terus pembelajaran yang melalui teladan, membina pramuka menjadi teladan. Kalau pembinanya baik, otomatis nanti peserta ini juga meniru apa yang dilakukan. Dan kalau keterampilan praktis itu adalah keterampilan yang praktis tapi bermanfaat untuk peserta. Contohnya yang sebenarnya saja menolong teman yang satu, lalu keterampilan ya sederhana saja yang setiap hari dilakukan.